Yeah? And you can, yes, and you can play our sport game, and we can give you the lottery money, 1,000 Hong Kong dollars for fun. Do you want to get that? $1,000 for fun? What do you mean? Yes. We are an online gambling company. And then why you give me $1,000 for free? Because our company have a new company start business, and we need more customers to play our online games. And just for 1,000 Hong Kong dollars for you, and you can play the game. How you get my number? Sorry, I can't answer this question. Yeah, because that is so funny, because not a lot of people know my number, and then you got my number. We also dial another people's number, and you are one of them. I know, but I never gambling, and then I never call anyone, so I just feel like so strange you call me. Sorry, we don't know that because our company give your number, so I Okay, have to dial. no, thanks. No, and thanks. Oh, sorry. Thank you, I'm sorry bye. to bother you. Thank you, and Sorry. bye. Bye-bye. Ini adalah satu contoh scammer juga di Hong Kong, di mana dia memberikan giveaway uang 1.000 gratis. Mana ada uang 1.000 gratis, Mbak? Dari mana dapatnya? Kan tidak mungkin juga. Secara logika itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi saya selalu bilang pada kalian, jangan pernah tertipu, jangan pernah terbedaya dengan kata-kata orang yang menjanjikan sesuatu yang menurut kalian aja tidak mungkin. Orang tidak kenal, orang tidak tahu, tiba-tiba ngasih kita uang $1.000. Kita kerja sampai melet-melet. Saya kerja 1 hari belum tentu dapat $1.000. Tiba-tiba ada orang ngasih $1.000, itu something like impossible. Jadi sesuatu yang tidak mungkin. Jadi berpikir secara logika, berpikir secara jernih. Tiba-tiba ada orang telepon kamu dan tidak kenal siapa kamu, ngasih kamu uang. Apakah itu wajar? Jika Anda masih menganggap itu adalah kewajaran, ya silahkan. Tapi saya pribadi menganggap bahwa itu sesuatu yang sudah di luar kewajaran. Saya tidak akan memberikan informasi apapun tentang diri saya kepada orang lain. Bahkan pada orang-orang yang saya kenalin pun saya masih punya rasa curiga. Padahal ya, ini suatu informasi aja yang saya kurang tahu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Selama 2 hari ini, kantor Juman didatengin oleh pihak Labor Department dan imigrasi. Dan biasanya setiap kantor itu cuma dicek Labor Department aja, tanpa imigrasi. Jadi saya kurang tahu, saya tidak akan pernah berburuk sangka. Saya tidak ingin berprasangka buruk. Karena biasanya perusahaan itu selalu dicek hanya dari Labor Department aja. Bagian imigrasi kan pemeriksaan untuk illegal worker. Jadi di mana kalau illegal worker, seperti apa sih Miss yang nggak punya KTP Hong Kong? Kalaupun punya KTP Hong Kong, tidak sesuai dengan jobnya. Dan saya itu sudah dicek 2 kali Mbak, dari hari Selasa sama hari Rabu. Hari Selasa kebetulan tidak ada staff, cuma saya sendiri. Jadi ya saya ditanyain KTP, ya sudah diselesaikan. Dan saya menanyakan kenapa dicek, saya bilang seperti cuman pengecekan aja, oke. Dan dia menanyakan, kamu tidak boleh kerja di agent loh, soalnya namamu tidak tercantum di dalam Labor Department. Waduh, kaget aku. Jenenge Yuni tidak tercantum di Labor Department. Nah, karena itu saya telepon bos saya dan menanyakan kenapa saya kok tidak terdaftar loh. Kamu sudah terdaftar loh, kamu sudah staf lama kok. Kalau tidak terdaftar itu ada kesalahan di sistemnya labor atau seperti apa? Malah bos saya nanya balik ke saya malah bingung ini. Saya cuma pegawai staf ecek-ecek yang tidak tahu apa-apa. Didatangin labor karena saya katanya tidak ada dalam catatan labor. Waduh, ganas sih ya. Tapi ya sudahlah. Waktu berjalan dan saya sempat teleponan sama Mas Andro dan bilang, biasanya cuma 2 orang aja ngecek di kantor saya, di mana dari pihak labor 2 orang saja. Hari ini hari Selasa aku didatangin 3 pegawai labor,
2 pegawai labor dan 1 dari imigrasi. Mas Andrew bilang, ya pemeriksaan wajar lah. Oke, wajar. Dan kemarin datang lagi, Mbak. Iya, jadi beda orang lagi sama yang kemarin. Terus nanyain KTP saya lagi. Waduh, saya ini merasa tidak jelas saja pada diri saya sendiri. Sempat kegeeran saja apakah polisi ini atau imigrasi ini menyukai saya. Waduh, menyukai saya. Bagi sopo Yun. Maaf ya Mbak ya, bolehlah GR selama ini kan yang dibahas kan permanuan saja. Sementara saya itu tidak pernah berani ngomong sama Pak Tony tentang isu-isu permanukan dan perterongan. Lihat pegawai imigrasi kemarin ganteng banget, jadi rodok ngeluh deh ndas. Dalam hati, adakah yang lainnya akan datang ke sini? Cuman begitu saja. Ya, diperiksa sama pihak imigrasi, sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan mereka ngecek kantor kita, ada apa aja, data-data sudah selesai. Tiba-tiba dari pihak labor masuk di ruangan aku, minta KTP lagi. Mas tersayang ki jan kepingin delokin fotoku apa karena saya cantik kan? Sorry Mbak, sorry. Boleh dong GR. Jadi apakah karena saya cantik dilihatin lagi sama pegawai labornya? Dalam hati, Tuhan, aku bersyukur aku ditakdirkan sebagai wanita yang cantik hatinya. Bukan, maksudnya sorry bercanda ya, jangan diambil hati. Maksudnya adalah syukur alhamdulillah saya pemegang KTP permanen. Jadi kalau enggak itu kan doa-doa orang yang membenci saya itu kan dikabulkan sama Tuhan bersama saya. Karena saya sering membantu kalian untuk sesuatu yang kadang tidak dihargai orang lain. Dimana kadang-kadang kalian curhat aja dibentak, curhat aja dijudesin, curhat aja dimarahin, maki-maki. Kalau saya jelek hati, saya itu ada cara untuk membinasakan orang lain, tuh saya ada cara. Cuman saya berpikir lagi apa yang bisa saya dapatkan dari semua itu. Apa yang saya dapatkan kalau saya membalas dendam itu. Makanya Pak Polisi kesini bagi saya itu adalah teguran dari Tuhan juga 2 kali. Jangan sombong-sombong Yun. Walaupun kamu permanen, kamu itu masih ada peluang untuk dilaporkan ataupun dideportasi. Jadi jangan sombong Yun. Ya, itu adalah peringatan bagi saya. Jadi saya lebih legowo, lebih tahu diri, lebih mawas diri, lebih berhati-hati lagi dalam berbicara karena takutnya menyakiti hati orang. Dan saya dilaporkan pada polisi ataupun imigrasi, tiba-tiba datang mengatakan cintanya padaku, kan yo jelas aku kaget. Walaupun saya permanen kan yo, saya itu paling takut sama polisi. Jujur ini, saya itu punya trauma sama polisi. Kenapa? Sebenarnya saya itu sangat mencintai polisi. Polisi pakai seragam itu saya sebenarnya cinta mati sama polisi. Saya polisi Hong Kong itu, tentara Hong Kong itu tidak tahu dari seragamnya itu saya I love it. Aku cinta banget. Saya tidak tahu. Saya ngeliat polisi itu seneng banget. Akhirnya saya sempat curhat ya. Sempat hampir jatuh cinta sama polisi, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Ya PDKT cuman 1 bulan. Ternyata saya rasa kita different misinya, jadi ya udah forget it. Different style, style saya itu apa adanya dan senangane bengok-bengok, sementara mereka adalah keluarga Husiman, jadi tidak cocok dengan saya. Makanya saya mengundurkan diri secara halus, bukan dengan cara roh halus ya. Tapi saya punya trauma sama polisi Hong Kong, dimana dulu waktu kejadian tahun berapa ya, pokoknya sebelum corona itu, karena kebetulan saya tinggal di kos WB, saya kalau sudah dengar niu itu saya teratap gitu Mbak. Saya kaget dan kayak ngedrop banget gitu. Kenapa? Karena saya tinggal di daerah kos WB dekatnya Hotel Regal itu, berdepanan dengan KJRI. Saya pernah kos di situ dulu, waktu saya masih menjadi janda. Waduh, di situ itu demo di situ itu sampai disemprotin itu, saya trauma. Saya dari situ tuh trauma banget sama polisi. Sampai sekarang, padahal sudah tidak ada demo lagi, saya lihat polisi, lihat niu itu tuh saya kaget, masih teratapan gitu di hati. Nggak tahu kenapa. Karena kan saya waktu itu kan kantor saya sudah di kos WB situ Mbak. Jadi kaget-kagetan gitu loh. Nggak tahu.
Saya lihat orang lari-lari dikejar itu, saya sudah teratap gitu di hati itu. Saya kurang tahu, mbak-mbaknya yang lain-lain ada nggak yang trauma teratapan kalau lihat polisi? Kalau memang ada trauma dan teratapan kalau ada polisi, silahkan komen di bawah. Saya akan baca satu-satu, setidaknya saya akan tahu apakah saya itu juga punya teman yang kagetan dan koden. Rodok ngeres-ngeres wedi, ngenes-ngenes takut dengan suaranya sirine ambulan sama polisi. Jadi saya itu punya trauma di situ ya Mbak ya. Buat teman-teman yang lain, lebih berhati-hati, scammer itu berbagai bentuk. Mereka seperti bunglon, dimanapun mereka mencolot, mencilit, itu mereka bisa berubah warna. Jadi saya tidak tahu siapakah yang menjadi parasit, siapakah yang menjadi bunglon. Saya berpikir lebih berhati-hati karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita. Fokus pada tujuan dan jangan lupa tetap bersedekah. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Berkat Tuhan mengalir atas keluargamu, atas kesehatanmu, dan atas keluargamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.